sudah kelihatan, Bu? Sudah kelihatan, Bu. Oh ya. Ya. Terima kasih. Saya mengambil judul untuk presentasi atau bahan untuk presentasi saya, yaitu karunia rohani menurut Roma 12 ayat 6 sampai 8. Tadi Pak Lesman bilang ini yang harus maju duluan ya. Pak Lesman so siap-siap bertanya ini. Oke. Ini gimana? Sebagian tidak kelihatan. Ya. Pendahuluan. Sebagian besar orang percaya setuju bahwa karunia rohani itu ada. Namun ada perbedaan pandangan mengenai apakah semua karunia yang kita lihat dalam Alkitab masih diberikan kepada orang Kristen saat ini. Beberapa orang percaya bahwa Roh Kudus memberikan karunia tertentu hanya pada saat Yesus naik ke surga. Mereka percaya bahwa tujuan dari karunia-karunia ini adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah dan memvalidasi pesan yang diberitakan oleh para pengikut Yesus mula-mula. Hal ini penting karena orang percaya belum memiliki Alkitab seperti yang kita miliki saat ini, karena Perjanjian Baru belum ditulis. Selanjutnya, ini ada pandangan yang kedua. Yang lain percaya bahwa karunia rohani masih diberikan kepada orang percaya saat ini dan masih digunakan untuk memberitakan Injil dan menarik orang lain kepadanya. Mereka percaya bahwa semua karunia diberikan kepada gereja, yaitu orang percaya, dan semua bekerja sama untuk memajukan pelayanan untuk kemuliaan Allah. Karena itu, karunia rohani adalah salah satu topik teologi yang masih hangat diperbincangkan sampai saat ini. Dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus juga membahas tentang karunia rohani. Jemaat di Korintus itu kaya, mereka cerdas dan punya banyak karunia, tetapi mereka menyalahgunakan karunia itu sehingga muncul banyak masalah. Kemudian definisi karunia rohani adalah yang pertama berkat atau kemampuan yang diberikan melalui kuasa Roh Kudus. Karunia rohani tidak diberikan atas dasar prestasi, karena Allah memilih untuk memberikannya. Dalam Roma 12 ayat 6 dikatakan menurut karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi karunia rohani itu adalah anugerah Allah. Dalam teologi Kristen, istilah karunia atau karisma, Yunani karisma dalam bentuk jamaknya karismata, merupakan anugerah spiritual yang diberikan kepada semua orang percaya untuk menjalankan pelayanan mereka di gereja. Karunia-karunia rohani bukan bakat biasa yang diterima waktu lahir. Karunia rohani adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus menurut kehendaknya untuk kepentingan semua orang, bukan kepentingan pribadi, seperti dalam 1 Korintus 12 ayat 7. Nah, untuk lebih memudahkan kita membedakan antara karunia rohani dan bakat, saya mencoba membuat bagan. Karunia rohani itu asalnya dari Tuhan, bakat juga asalnya dari Tuhan. Tetapi karunia rohani itu diterima oleh setiap orang percaya pada saat lahir baru. Tetapi bakat itu ada dalam diri seseorang sejak lahir. Kemudian karunia rohani tujuannya adalah untuk pelayanan. Bagian atas sudah dijelaskan tadi. Tetapi bakat untuk melakukan sesuatu yang mungkin menyenangkan bagi seseorang. Kemudian metodenya, karunia rohani itu tidak diterima secara genetika. Tetapi kalau bakat itu bisa secara genetika atau diturunkan. Dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 ada 7 karunia rohani yang saya temukan. Yang pertama yaitu karunia bernubuat. Menurut tafsiran Alkitab masa kini 3, karunia bernubuat yaitu menerima ilham untuk mengatakan kebenaran atau berkhotbah.
harus dilakukan sesuai dengan iman kita. Lalu menurut David Guzik, nubuatan dalam pemahaman Alkitab bukan berarti meramalkan dalam arti prediktif semata, tetapi lebih mengarah kepada pengertian mengatakan kehendak Tuhan. Jadi, karunia bernubuat bukan berarti sebagai karunia luar biasa untuk memberitahukan sebelumnya hal-hal yang akan terjadi seperti nubuatan PL, tetapi sebagai pekerjaan biasa untuk memproklamirkan atau memberitakan firman Allah sesuai dengan iman kita. Jadi ini kadang-kadang juga saya mendengar ada orang yang berkata bahwa dia punya karunia bernubuat. Jadi berarti ada nubuat-nubuat lain selain di Alkitab. Karunia yang kedua yaitu melayani. Melayani dalam Yunani diakonia atau pelayanan meja. Secara harfiah, kata diakonia berarti memberi pertolongan atau pelayanan. Ini biasa diidentikan dengan pelayanan syemasi. Menurut Yonatan, pelayanan panggilan khusus bagi orientasi jemaat atau mereka yang akan dilayani memiliki kebutuhan khusus. Bisa jadi orang miskin, janda, yatim, tahanan, tunawisma, dan lain sebagainya. Karunia yang ketiga yaitu mengajar. Mengajar adalah karunia rohani untuk menganalisis, menjelaskan, dan mewartakan firman Tuhan dengan jelas kepada orang lain, menuntun mereka untuk menemukan dan memahami kebenaran Alkitab. Contohnya dalam Kisah Para Rasul 18 ada Apolos yang berusaha menjelaskan tentang Injil kepada orang lain, tetapi kemudian juga diperlengkapi oleh Aquila dan Priscilla, sehingga Apolos dengan luar biasa boleh menjelaskan Injil kepada orang lain dan mereka kemudian percaya. Mengoreksi dan mendidik kita dalam kebenaran menurut yang disebutkan dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Yang keempat, karunia menasehati, yaitu mendorong seseorang untuk berpaling dari kehancuran dan mengejar Yesus, mendorong orang lain untuk melakukan apa yang telah diajarkan kepada mereka. Tentu ini ajaran iman Kristen. Yang kelima, karunia membagi-bagikan sesuatu atau karunia memberi. Memberi adalah kapasitas yang diberikan Roh Kudus untuk melayani Tuhan dengan senang hati, entah melalui materi ataupun yang dapat menunjang pelayanan atau membantu kehidupan orang lain. Contohnya dalam cara hidup jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 4 ayat 34-35. Di sana dikatakan tidak seorang pun yang berkekurangan karena mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Kemudian ada juga seorang janda miskin yang memberikan 2 peser yang dikatakan itu adalah segala miliknya dalam Lukas 21. Dia memberikannya untuk pelayanan. Dan karunia memberi ini harus dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata karena pemberian itu adalah kebutuhan. Kemudian ada karunia memimpin atau memberi pimpinan. Origenes Calvin yang memerintah hidup jemaat. Jadi ini karunia memimpin yang memerintah hidup jemaat, tetapi lebih mungkin dimaksudkan yang mengatur pekerjaan sosial dari jemaat. Orang yang memiliki karunia memimpin ini memberikan pimpinan, menunjukkan kepada orang lain arah yang benar demi keuntungan semua orang, seperti yang dilakukan Paulus dalam pelayanannya. Paulus mendorong pemimpin yang lain untuk bertindak, menggerakkan banyak orang untuk mengikuti arah yang benar. Kemudian karunia selanjutnya yaitu menunjukkan kemurahan. Menunjukkan kemurahan ini harus dilakukan dengan melayani orang dengan gembira. Moffat menerjemahkan yang mengunjungi orang sakit harus gembira. Jadi ada sukacita. Kata-kata ini menunjuk kepada kebiasaan Kristen untuk bersikap ramah. Karunia ini memungkinkan seseorang untuk melampaui belas kasih yang ditunjukkan rata-rata orang kepada seseorang yang berada dalam kesusahan, mengungkapkan kasih sayang dan kebajikan yang mendalam, dan kadang-kadang terdorong untuk melakukan sesuatu terhadap situasi tersebut. Kesimpulan saya, karunia rohani diberikan oleh Roh Kudus kepada semua orang percaya, yaitu pada saat orang itu lahir baru.
sebagai wujud kasih Allah kepada anak-anaknya. Jadi semua orang percaya memiliki karunia rohani. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada karunia lebih utama daripada karunia yang lain, sebab semua karunia menjadi utama jika karunia itu lebih membangun dan menolong semua orang. Dengan mengenali setiap karunia yang ada dalam diri kita akan membuat kita semakin kagum akan karya Allah dalam hidup kita, serta membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Dia. Oke. Jadi demikian presentasi saya, Bapak Ibu, silakan ditanggapi atau mungkin juga ditambahkan. Baik, terima